Nama saya Dede Ian Supardi dan video ini merupakan laporan tugas akhir dari pelatihan digital class yang diselenggarakan oleh MOOC Siamolek. Ketentuannya ada di bagian paling bawah pada info course. Dan untuk persiapan pembuatan videonya ada di sesi 8 bagian akhir aset video presentasi, dari pola acunya, kemudian contohnya juga ada. Namun dikarenakan saya menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu, maka untuk aplikasi screencast-o-matic-nya saya tidak dapat gunakan dan saya menggunakan Kazam sebagai penggantinya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi oleh para mentor yang menilai tugas akhir ini. Langsung saja kepada presentasi tugas akhir ini. Implementasi kelas digital menggunakan aplikasi berbasis web online Edmodo. Yang akan dijelaskan di sini adalah mengenai penggunaan Edmodo dalam pembelajaran serta aktivitas siswa saat menggunakan Edmodo. Identitas saya, nama Dede Ian Supardi, dan institusi saya mengajar adalah di SMK Karya Nasional Sindangwangi yang ada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Rencana pembelajaran kelas maya yang saya lakukan menggunakan Edmodo adalah pertama dengan pembuatan kelas atau grup di dalam Edmodo, kemudian penyiapan bahan ajar dan mengunggahnya kepada library Edmodo, kemudian penugasan serta pembuatan dan penyelenggaraan kuis atau ulangan, dan terakhirnya adalah proses penilaian atau analisis dari ujian. Pelaksanaan ini adalah akun saya sebagai guru dengan nama Dede Ian Supardi. Kemudian email saya yang digunakan. Ini adalah halaman awal Edmodo. Nah, klik masuk untuk login dengan menggunakan akun yang kita miliki, atau kita bisa klik saya guru atau saya siswa atau saya orang tua untuk membuat akun baru. Nah, untuk masuk saya klik tombol masuk, kemudian email dan password dimasukkan, kemudian klik masuk. Kita tunggu sampai masuk ke halaman beranda Edmodo. Dan inilah halaman beranda atau halaman utama dari Edmodo. Berikutnya, untuk menampilkan profil seperti tadi, kita klik pada foto kita atau bagian akun, kemudian klik profil. Maka tampil seperti ini informasi dari profil kita. Berikutnya adalah pembuatan kelas. Kebetulan saya sudah membuat kelas dengan nama kelas 12 TKJ untuk tahun ajaran 2016-2017. Dan kode grup yang saya dapatkan adalah 7EM55M. Untuk membuka kelas atau grup bisa klik pada beranda. Di bagian beranda pada sisi sebelah kiri itu akan tampil daftar kelas yang sudah kita ikuti, baik yang kita buat sendiri sebagai guru maupun yang kita ikuti melalui join group. Untuk membuat kelas baru, langkahnya kita bisa scroll ke bagian bawah, klik pada bagian buah sebuah grup. Namun apabila kita mau join, kita klik gabung ke grup.
kemudian masukkan kode grupnya. Dan untuk membuat, klik di buat sebuah grup, kemudian kita beri nama grup atau nama kelas. Misalkan saya buat 11 TKJ, misal kelas 11, kemudian teknologi komputer, kategorinya, kemudian warna ini digunakan untuk identifikasi, memudahkan saat mencari kelas apabila kelasnya sudah banyak. Itu saya kira. Misalkan saya beri warna ini, kemudian klik buat. Maka grup atau kelas tadi bisa langsung terbuat. Dan kita bisa memasukkan anggota dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa memberikan kode grup kepada siswa untuk bergabung dengan klik join group seperti yang tadi disampaikan. Atau kita juga bisa mengundang via email yang dimiliki oleh siswa, atau kita juga bisa memasukkan nama-nama siswa atau guru yang sudah menjadi kontak kita. Atau juga kita bisa memberikan undangan melalui link yang bisa kita bagikan melalui grup yang sudah ada atau melalui sosial media ataupun media lainnya, sehingga orang yang diberi link tersebut dapat join dengan grup yang kita buat. Itu contoh pembuatan grup. Adapun untuk bagian lainnya kita bisa klik pada mengelola grup, ke pengaturan grup, kemudian pengelola grup. Nah, di sini bisa menghapus grup atau mengganti nama dan lain sebagainya. Atau apabila siswanya sudah lulus misalkan, kita cukup mengarsipkan grup tersebut. Dan sekarang saya coba untuk menghapus grup ini. Klik iya. Maka grup yang tadi kita buat sudah terhapus. Karena grup yang saya gunakan sekarang menggunakan grup yang 12 TKJ 2016-2017. Ini adalah grup yang akan saya gunakan. Berikutnya, untuk menambahkan anggota ke dalam kelas, menambahkan siswa, tadi sudah disampaikan, baik dengan cara memberikan kode grup, kemudian mengundang via email, memasukkan melalui kontak yang sudah ada, atau kita bisa memberikan link atau URL kepada siswa yang dituju. Berikutnya akan saya perlihatkan untuk persiapan bahan ajar, di mana kita kalau memiliki bahan ajar dengan format Word atau PDF, kita bisa klik perpus atau library, kemudian kita bisa menyimpan berbagai file tadi. Di sini kita bisa menyimpan berbagai bahan ajar. Saya contohkan menambah sebuah folder dulu. Kita beri nama foldernya. Kita juga bisa menambahkan tautan, menambahkan link atau quiz. Saya beri nama folder TKJ baru, kemudian ini tingkatan kelasnya, kemudian untuk kategorinya saya beri teknologi komputer, kemudian klik buat. Maka foldernya sudah terbuat. Dan ketika kita buka foldernya, kita bisa menyimpan di sini filenya. Contoh, saya akan memasukkan sebuah file PDF yang merupakan modul materi TKJ. Kita tunggu sampai proses upload selesai. Di sini juga kita bisa memasukkan materi dari OneDrive atau Google Drive secara langsung. Kemudian klik tambahkan file jika sudah selesai uploadnya. Dan materi yang kita miliki siap untuk dibagikan
di kelas yang kita tuju. Nah, contoh untuk menambahkan materi dari library pada kelas tertentu, misalkan buka kelasnya, kemudian klik tambah dari perpustakaan atau library, kemudian kita buka folder tadi dan kita pilih file PDF-nya, klik lampirkan ke pos, kemudian file yang tadi sudah kita pilih, dan kita juga bisa menambahkan keterangannya. Pelajari. Kita juga bisa menambahkan kelas lain dengan klik di sini, kemudian kita tambahkan nama kelas atau nama siswa sehingga materi tersebut langsung dibagikan secara bersamaan atau dalam satu waktu. Kita bisa langsung memilih baik grup atau kelas maupun siswa secara individu. Dan seterusnya apabila kita membutuhkan tujuan yang lebih dari satu. Tapi untuk sekarang saya coba ke kelas ini saja. Kemudian saya klik pause dan materi ini sudah terposting dan sudah bisa diakses oleh siswa yang ada di kelas tersebut. Itu untuk persiapan materi dari library. Berikutnya adalah untuk pembuatan kuis. Edmodo ini menyiapkan beberapa tipe kuis. Di antaranya adalah ada pilihan ganda, kemudian ada benar salah, kemudian jawaban pendek, kemudian istilah, dan mencocokkan. Nah, klik di bagian kuis untuk membuat kuis. Kemudian kita bisa memuat dari koleksi apabila kita sudah memiliki kuis atau pertanyaan sebelumnya. Dan kita bisa pilih pertanyaan atau kuis yang mana yang akan kita berikan. Saya coba untuk mengedit terlebih dahulu. Nah, ini bisa digunakan untuk merubah baik pertanyaan maupun jawaban yang sudah ada. Kita juga bisa mengganti nama kuisnya, kemudian menambahkan pilihan tampilkan hasil dan mengacak pertanyaan. Nah, dan apabila sudah selesai, kita langsung klik selesai. Namun untuk memenuhi syarat dari tugas akhir ini, di mana di sini dicantumkan bahwa harus memuat 5 tipe soal. Maka saya coba membuat soal secara manual dengan klik kuis. Jenis kuisnya saya coba untuk soal pertama adalah pilihan ganda. Misalkan saya beri pertanyaan dan bagian ini adalah untuk menulis pilihan gandanya. Misalkan pilihan A, pilihan B, kemudian jika memerlukan tambahan pilihan kita klik tambah opsi untuk C,
Kemudian untuk D tambah opsi. Kemudian untuk E-nya juga tambah opsi. Dan jangan lupa terakhir untuk menentukan kunci jawaban atau yang manakah jawaban yang benar. Dengan klik pada pilihannya, atur sebagai jawaban yang benar. Contoh di sini jawabannya adalah C, maka klik pada bagian ini, atur sebagai jawaban yang benar atau sebagai kunci jawabannya. Berikutnya kita tambah soal nomor 2. Jenisnya adalah benar atau salah. Misalkan saya buat pernyataan pertanyaan ini atau pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah, sehingga jawabannya harusnya adalah salah. Kita tentukan kunci jawabannya seperti ini. Berikutnya kita bisa tambah soal nomor 3. Kali ini tipe soalnya adalah jawaban pendek, atau jawaban pendek ini mirip dengan semacam esai. Kemudian kita tambahkan soal nomor 4 untuk istilah. Ini merupakan tipe soal yang memerlukan jawaban singkat, biasanya terdiri dari 1 atau 2 kata. Nah, untuk jawabannya yang harus dijawab, kita buat blank dan diisi dengan tanda underscore seperti ini. Apabila lebih dari 1, maka underscore-nya mengikuti dengan jumlah jawaban yang diharapkan. Kemudian kita isi kunci jawabannya. Berikutnya kita tambah tipe soal nomor 5, yaitu mencocokkan. Kita bisa klik tambah apabila soal yang dicocokkan ini lebih banyak. Jadi untuk sementara saya cukup seperti ini dulu, kemudian klik mengacak pertanyaan agar kemunculan soalnya itu di random secara otomatis.
Kemudian jangan lupa kita untuk membuat nama dari kuis atau ulangan tersebut. Kemudian kita tentukan waktu pengerjaannya, di mana apabila waktu habis maka siswa tidak dapat melanjutkan atau nilainya langsung diambil. Kemudian kita juga bisa memberikan poin terhadap masing-masing soal dengan bobot yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesukaran atau kesulitan soalnya masing-masing. Misalkan saya contohkan seperti ini. Karena bagian mencocokkan ini ada 3 bagian, ada 3 pasang, maka satu pasangnya saya beri nilai 10, sehingga total apabila benar semua dalam soal nomor 5 akan mendapatkan nilai 30 contohnya. Berikutnya untuk soal nomor 4, karena membutuhkan 2 buah jawaban, maka setiap bagiannya saya tentukan memiliki bobot nilai 5, sehingga kalau selesai menjawab dua-duanya maka total nilai dari poin 4 adalah 10. Untuk nomor 3 ini karena esai kita harus melakukan pengujian atau pemeriksaan manual untuk melihat hasilnya, namun kita tetap bisa menentukan poin maksimal untuk soal tersebut. Adapun untuk nomor 1 kita beri nilai atau poin misalkan 20. Apabila sudah selesai, kita bisa klik cetak kuis agar dapat disimpan dalam file atau dapat kita buat hard copy-nya. Adapun ini contoh pengerjaan kuisnya. Ini adalah efek dari kita pilih opsi random. Jadi soal yang kita buat di nomor 5 langsung muncul di soal nomor 1. Misalkan kita jawab soal berikutnya, kemudian kita jawab, kemudian soal berikutnya nomor 3 kita jawab, kemudian nomor 4 juga kita jawab, dan nomor 5 kita coba jawab. Nah, contohnya bila ada pertanyaan yang belum terjawab akan diberi tanda seru, sehingga harus dilengkapi. Kemudian kirim kuis, kemudian kirim. Apabila sudah selesai, kemudian kita lihat hasilnya. Ini akan nampak pada siswa karena kita memilih untuk memperlihatkan hasil kepada siswa saat tadi pembuatan kuis. Ini adalah contoh dari analisis kuis, di mana bagian ini yang setengah-setengah berarti ada bagian yang salah, atau yang ditandai biru di nomor 2 ini berarti soal esai yang belum dinilai karena harus diperiksa dan dinilai secara manual oleh guru. Itulah contoh pengerjaan kuis dari kuis yang kita buat. Bila sudah selesai, kita bisa klik selesai. Kemudian kita bisa tentukan batas waktu pengerjaannya sampai kapan, baik tanggal maupun jamnya. Termasuk untuk tanggal terbit kuisnya kita bisa tentukan secara otomatis atau kita jadwalkan di sini. Tanggal berapa, jam berapa, bisa kita tentukan di sini. Contohnya kita memerlukan kuis yang dilaksanakan secara serentak di hari Senin, maka kita bisa posting terjadwal pada hari Sabtu. Tetap kuis tersebut akan muncul di hari Senin dengan melakukan pengaturan tanggal dan waktunya. Nah, untuk sekarang saya klik langsung dulu kirim.
agar kuisnya bisa langsung muncul. Dan ini hanya contoh saja karena biasanya yang saya gunakan hanya menggunakan satu tipe kuis. Contohnya adalah pilihan ganda saja atau esai. Berikutnya adalah monitoring, pemantauan pembelajaran. Yang pertama ini bagian aktivitas siswa. Contoh di sini adalah komentar dan tanggapan dari siswa. Saya perlihatkan di sini, ini adalah aktivitas yang sudah ada dilakukan oleh siswa. Ketika saya memberikan penugasan, kemudian siswa merespon, baik yang bertanya, berkomentar. Mungkin tampilan dari Edmodo ini agak sedikit mirip dengan Facebook, ya, sehingga cukup memudahkan siswa dalam penggunaannya. Di sini juga bisa digunakan untuk komentar, diskusi, baik secara private dari orang ke orang atau melalui grup atau melalui pesan pribadi atau secara publik, bisa dilihat oleh semua orang seperti ini. Nah, namun kalau komentarnya di dalam kelas ini biasanya anggota berdiskusi mengenai tugas dan sebagainya saja. Berikutnya adalah bagian penugasan. Ini contoh adalah contoh tugas yang pernah saya buat untuk anak. Memang agak berbeda dengan kuis. Klik di tab sebelah sini untuk tugas, untuk pembuatan tugas baru. Kemudian beri nama tugasnya, kemudian tanggal atau batas waktunya, kemudian tanggal diterbitkannya, dan kelas-kelas mana saja yang diberi tugas. Dan ini adalah salah satu contoh tugas yang pernah saya berikan. Di sini dikerjakan oleh 23 orang atau 23 siswa. Dapat kita lihat. Nah, tugasnya boleh apa saja. Saya klik. Nah, dan ini adalah analisis atau evaluasi dari pengerjaan tugas yang diperlihatkan secara cukup rinci. Kita bisa melihat siswa yang mana yang mengerjakannya dan siswa yang mana yang tidak mengerjakan tugas tersebut. Nah, berikutnya untuk pengerjaan kuis tadi sudah diperlihatkan contoh pengerjaan kuis. Namun selain pengerjaan dari kuis, bisa saya perlihatkan juga contoh dari kuis yang pernah diberikan kepada siswa. Nah, ini contohnya adalah kuis ulangan KKPI yang dikerjakan oleh 40 orang siswa dengan jumlah total pertanyaan 25 dan semuanya dalam bentuk pilihan ganda. Ini adalah analisis butir soal. Nah, contoh kita bisa mengetahui yang hijau dominan ini adalah berarti banyak siswa yang menjawab benar. 95% siswa benar pada pertanyaan pertama. Begitupun yang lainnya. Nah, misalkan contoh yang ini, maka pertanyaan nomor 7 ini 30% siswa benar dan 70% siswa salah dalam menjawab pertanyaan nomor 7 ini. Sehingga kita bisa mengevaluasi masing-masing butir soal yang kita berikan. Secara detailnya bisa klik pada masing-masing analisis dan kita bisa lihat siswa mana saja yang benar atau yang salah dalam menjawab soal ini.
Berikutnya saya akan coba memperlihatkan dulu mengenai evaluasi dari siswa. Nah, untuk melihat progres atau kemajuan dari siswa masing-masing kelas, kita bisa klik pada progres, kemudian pilih kelasnya. Kemudian di sini kita bisa melihat nilai yang sudah didapat siswa dari masing-masing penugasan maupun dari kuis. Di sini kita lihat rekap penilaiannya juga sudah cukup lengkap. Apabila kita membutuhkan nilai tambahan seperti halnya nilai sikap, nilai perilaku, kerapihan, kehadiran, kita bisa klik tambah, kemudian kita tambahkan nama nilainya nilai apa, kemudian nilai totalnya nilainya berapa. Nah, contoh di sini saya beri nama absen siswa atau abses, kemudian nilai totalnya adalah 100. Kemudian klik buat, maka kolom penilaian abses ini bisa langsung muncul dan kita bisa memberikan nilai secara manual pada masing-masing siswa. Contoh misalkan seperti ini, termasuk nilai yang kita berikan pada kuis, kita juga bisa merubahnya secara manual. Dan terakhir dari nilai ini, dari rekapannya bisa kita ekspor menjadi sebuah file dengan format CSV yang bisa kita buka menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel atau LibreOffice Spreadsheet. Oke, untuk berikutnya ini adalah contoh implementasi di kelas saya, meskipun dibantu dengan laptop masing-masing siswa, tapi siswa mengikuti kelas Maya ini dengan cukup antusias dan sangat tertarik dengan penggunaan Edmodo, khususnya di dalam penyelenggaraan ulangan atau kuis. Berikutnya untuk bagian terakhir, refleksi yang dapat saya sampaikan bahwasanya penggunaan Edmodo ini sangat bermanfaat. Nah, sementara ini yang saya rasakan sangat penting adalah saat adanya libur panjang atau saat anak sedang PKL, sehingga kita dapat saling berkomunikasi dengan siswa dan memberikan materi maupun tugas-tugas, sehingga siswa tidak terlalu meninggalkan pembelajaran saat libur maupun PKL. Berikutnya untuk penggunaan sehari-hari, memang belum memungkinkan untuk di tempat saya sehubungan dengan kendala akses internet yang tidak semua siswa dapat menggunakan Edmodo ini. Sehingga untuk pembuatan tugas atau kuis rata-rata mengakses atau membukanya masih banyak yang terlambat. Dan yang ketiga adalah untuk fitur Edmodo yang paling bermanfaat sementara ini adalah keberadaan kuis, karena kuisnya ini bisa kita buat sesuai dengan tipe yang kita kehendaki, dan kemudian proses rekap atau analisis soalnya juga sudah cukup lengkap dan memudahkan dalam penilaian. Walaupun dalam pengerjaannya siswa masih mengandalkan akses internet di sekolah saja kebanyakan.
dan selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih.